Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis yang akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hubungan konsumen dengan produsen. Yang kedua, ada teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Yang ketiga, ada hak perlindungan terhadap konsumen. Yang keempat, itu bisnis dan perlindungan konsumen. Kembali ke materi yang pertama, yaitu hubungan konsumen dengan produsen. Secara tidak langsung, bisnis tidak mungkin berjalan atau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat atau ditawarkan oleh produsen. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen, yaitu seperti halnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Mengapa hal tersebut disebabkan? Karena penjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang atau jasa yang ditawarkan, sedangkan konsumen dapat menikmati dan memanfaatkan barang atau jasa yang telah diberikan penjual. Hubungan antara konsumen dan produsen tentunya tidak jauh dari kata jual beli, seperti yang disebutkan tadi, seperti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dengan contoh, produsen menawarkan produk atau jasa kepada konsumen untuk diperjualbelikan. Pada umumnya, konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi produsen. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan ada dua sifat hubungan konsumen dengan produsen. Yang pertama, hubungan kontraktual, yaitu mengadakan suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain, dan kedua pihak tersebut secara sadar menyepakatinya dan tidak ada unsur kepaksaan satu sama lain, dan tidak ada yang memasukkan fakta atau dokumen yang ada. Dan selanjutnya ada hubungan anonim. Hubungan anonim sendiri itu seperti halnya produsen atau konsumen yang tidak pernah atau secara pasti tidak pernah ketemu satu sama lain, dan konsumen mungkin hanya tahu dengan produk atau jasa yang dijual atau diproduksi oleh produsen tanpa mengetahui siapa produsennya. Dan selain itu juga tanggung jawab sebagai produsen itu ada beberapa hal, seperti produk quality atau kualitas produk yang dijual itu harus dipertimbangkan dalam seorang produsen dalam memperjualbelikan. Yang kedua ada reasonable price, yaitu harga, pentingnya harga. Dan ketiga ada packing dan labeling. Dan keempat, mencantumkan logo halal untuk produk makanan. Karena kita harus juga mencantumkan produk itu ada ingredients atau bahan-bahan agar masyarakat dapat memilihnya. Selanjutnya yaitu ada teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Salah satu contoh yaitu seorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti kulkas, setrika, kipas angin, dan itu kewajiban produsen dalam memberikan jaminan bahwa produsen mempersiapkan atau mengeluarkan melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan, atau memberikan dalam arti memberikan garansi. Dalam hal ini tentunya produsen dapat memperjualbelikan barang atau jasa dan memerlukan sebuah aspek pengetahuan pada konsumen. Mengapa aspek pelayanan itu sangat penting? Pelayanan itu sendiri mempunyai makna memberikan kepuasan terhadap konsumen dengan harapan agar perusahaan dapat meningkatkan prosedur
maupun pelayanan yang lebih baik. Kualitas pelayanan yang baik juga menentukan kepuasan pada pelanggan, sehingga akan membentuk loyalti pelanggan. Bentuk-bentuk pelayanan itu ada 3, dalam bentuk lisan, tulisan, dan perbuatan. Dalam bentuk lisan, tulisan, perbuatan, tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini seperti termasuk menanggapi pertanyaan dan keluh kesah pelanggan, menyediakan informasi, produk yang akurat, serta membantu pelanggan dalam memproses pembelian dan pengiriman produk. Selanjutnya ada beberapa teori yang mendasar, yaitu tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan pada produsen, seperti teori kontrak. Teori ini itu sektor finansial khususnya mengampu dalam simpan pinjam dan produk elektronik yang memiliki garansi seperti yang disebutkan tadi. Dan kedua, ada teori perhatian semestinya. Dalam teori ini, kepentingan konsumen lebih diutamakan, di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya dan mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Seperti halnya produk mainan anak-anak ya. Dalam produksi mainan anak-anak, pihak produsen wajib membuat produk yang sesuai dengan standar atau keamanan dan juga penggunaan bahan dasar dalam membuat mainan tersebut. Tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, karena anak kecil belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, ada teori biaya sosial. Teori ini kurang mengalami perkembangan yang baik dikarenakan kurangnya keadilan jika dilihat dari segi produsen. Dan selanjutnya, yang ketiga, yaitu hak perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hal yang digolongkan seperti hak atas keamanan. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami seperti kecacatan produk yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Serta packaging juga menentukan keamanan ketika produk akan sampai kepada konsumen. Yang kedua, ada hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara memakainya, dan juga risiko yang akan ditimbulkan akibat penggunaan produk tersebut. Karena hal itu sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan atau pelayanan produk. Selanjutnya ada hak untuk memilih. Konsumen itu berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Seperti hanya kita menjual banyak produk dan konsumen dapat memilih produk salah satu yang dijual oleh kami. Terus hak untuk didengarkan, konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mengenai produk yang dikonsumsi, terutama mengenai keluhan yang terhadap produk yang bersangkutan. Hak lingkungan hidup. Konsumen tahu bahwa produk yang digunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, dan konsumen itu sangat mempertimbangkan dalam hal itu. Selain itu, hak juga dikemukakan di atas. Selain hak yang dikemukakan di atas, ada juga beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk, seperti kualitas, harga, pengemasan,
dan pemberian label seperti yang dijelaskan di atas tadi dalam hubungan konsumen dan produsen. Dan selanjutnya akan dibahas materi keempat, yaitu bisnis dan perlindungan konsumen. Di tengah persaingan yang sangat ketat ini, pada setiap produsen mesti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik untuk tetap survive dalam bidangnya masing-masing. Namun, terlepas dari persaingan yang kuat, para produsen tetap dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan dalam etika bisnis di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan demi kebaikan konsumen dan mempertahankan kualitas produk yang produsen buat. Konsumen atas produsen barang dan jasa yang ditawarkan biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen saling berkaitan. Perlindungan konsumen seperti perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya konsumen. Dan sebagai berikut ada contoh, yaitu para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan. Untuk itu, dan pemerintah ini membuat peraturan, ada 4 peraturan, yaitu 3 peraturan, yaitu Undang-Undang Periklanan, yang kedua Undang-Undang Keamanan dan Kesehatan Produk, yang ketiga mengangkat mutu produk. Dan perlindungan konsumen itu sendiri pengupayaan yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan serta hukum kepada konsumen dengan pengertian konsumen sendiri, yaitu pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Dan salah satu hal positif yang ditempuh di dalam Indonesia saat ini, yaitu ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang melakukan penelitian tentang berbagai produk dan jasa dengan hadirnya YLKI. Ini pengusaha akan memperhitungkan lebih seksama untuk menawarkan barang pada konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yaitu badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu tujuan dari perlindungan sendiri meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Selanjutnya yaitu mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses atau jasa yang abal-abal. Selanjutnya meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
Selanjutnya juga ada menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Ada juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam berusaha dan meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan atau kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen. Berikutnya ada juga asas perlindungan terhadap konsumen, yaitu asas manfaat. Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pelindungan dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen, baik dari pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan. Seluruh konsumen dapat diwujudkan dengan secara maksimal dari pemberian kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dari melaksanakan kewajiban secara adil. Selanjutnya ada asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti materi pelaku usaha. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atau keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Selanjutnya ada asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum masyarakat modern seperti masyarakat bisnis dan pelaku bisnis tentunya banyak beranggapan tanggung jawab dan memenuhi kebutuhan dan bersikap netral. Ada dua alasan perangkat pengendalian terutama tertuju pada produsen dalam hubungan dengan konsumen, yaitu pertama, dalam hubungan antara konsumen atau pelanggan di satu pihak dan pemasok dan produsen penyalur barang atau jasa tertentu di pihak lain. Konsumen atau pelanggan tertentu berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan untuk dirugikan. Yang kedua, dalam kerangka bisnis sebagai profesi, konsumen sesungguhnya membayar produsen untuk menyediakan barang kebutuhan hidupnya secara profesional. Sekian dari penjelasan saya tentang etika bisnis dari keempat hal tersebut. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas etika bisnis. Perkenalkan, nama saya Agustina Nurroshita, NIM 21110002966. Kelas MC. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.